Assalamualaikum, halo bunda, kembali lagi di YouTube channel aku. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini ya. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang dan juga salam kenal buat teman-teman bunda-bunda online yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel aku. Selamat datang ya. Jangan lupa subscribe sebelum lanjut nonton ya. Hari ini rencananya aku tuh mau beberes tipis-tipis di rumah aku yang kedua, atau sebenarnya sih ini tuh rumah pertama aku ya mam. Jadi ini itu pencapaian terbesar aku yang sudah terrealisasi tahun ini. Sebenarnya sih tahun kemarin ya, tapi tahun kemarin itu masih dalam proses pembangunan. Alhamdulillah, semoga bunda-bunda teman-teman semua yang lagi nonton ini dan ingin punya rumah semoga segera terwujud ya tahun ini, amin ya robbal alamin. Ini aku pindahin kursi yang ada di kamar. Sebelumnya ini tuh dipakai untuk masang lampu sama suami, terus ditinggalin gitu aja. Hari ini juga rencananya aku tuh mau masang lampu, terus mau pasang juga grendel untuk pintu belakang biar lebih aman ya. Sebenarnya sih isinya belum banyak, baru masih kasur ini aja ya mam. Sebelumnya udah aku video ini waktu aku beli kasur untuk rumah ini, tapi ya nggak apa-apa lah ya, untuk jaga-jaga keamanan aja. Apalagi kan aku nggak tiap hari kesini gitu, meskipun deket banget jaraknya ya. Dan alhamdulillah listriknya juga udah ada nih mam, tapi ini bukan meteran aku sendiri ya, jadi di jumper atau disambungin gitu dari rumah tetangga yang masih belum ditempatin gitu. Jadi numpang dulu sementara karena ini tuh kesalahan dari pihak PLN-nya ya mam, tapi nyala aja udah alhamdulillah banget. Jadi bisa sewaktu-waktu kita tempatin atau kita tidurin gitu ya, jadi ganti-gantian. Rencananya juga lebaran nanti aku mau terima tamunya tuh di rumah ini mam, karena ini kan masih kosong, belum banyak barang-barang, terus nggak ada mainannya bocil juga, jadi kelihatan lebih rapi, nggak berantakan gitu ya. Sewaktu-waktu kalau ada tamu gitu udah siap beres gitu, tinggal mengarahkan aja ke rumah ini. Kalau di sana kan emang tempatnya terbatas banget, jadi kalau pas nganggur di rumah sore hari pas ada suami kayak gini, aku tuh main-main untuk bersih-bersih, beres-beres tipis-tipis. Tapi nanti finalnya mungkin di H-2 lebaran itu bakalan aku pel total ya, karena kalau dipel sekarang nanti takutnya malah kotor lagi gitu. Di hari ke-17 Ramadan ini gimana nih teman-teman, puasanya masih lancar atau udah bolong? Kalau aku udah bolong ya, karena aku udah halangan jadi nggak puasa. Tapi alhamdulillah nih halangannya di akhir-akhir mendekati lebaran ya, nggak pas lebarannya. Jadi insya Allah nanti lebarannya aku bisa ikut sholat Idul Fitri. Apa aja nih bun yang udah disiapin untuk nyambut lebaran nanti? Apa udah pada beli toples baru atau beli kue-kue untuk suguhan tamu-tamu nanti, atau udah siapin hampers lebaran dan mulai kirim-kirim ke saudara-saudara? THR-nya udah pada turun belum nih? Kayaknya sih minggu depan ya mam. Semoga aja THR-nya sesuai dengan yang bunda-bunda harapkan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan lebaran teman-teman semuanya. Sharing-sharing dong apa aja yang udah bunda-bunda beli, udah dipersiapin untuk menyambut lebaran di kolom komentar ya. Siapa tahu ada beberapa keperluan yang lupa belum aku list nih untuk kebutuhan lebaran nanti. Di video suami aku lagi bikin bolongan atau lubang untuk masang grendel ya, tapi susah karena ini tuh bahan dari list pintunya tuh alumini, jadi agak susah ya. Mungkin nanti harus pakai bor. Aku bakalan pinjem kali ya di saudaraku untuk ngebornya. Lanjut mulai pasang lampu juga. Di sini harus pakai tangga yang bener-bener tinggi karena di ruang tamu itu plafonnya lebih tinggi ya daripada ruangan-ruangan yang lain. Mungkin kesannya biar kelihatan luas aja gitu. Kelihatan juga dinding-dindingnya udah mulai lembab. Di bagian plafon juga ada yang lembab tapi nggak kelihatan ya di video.
Ini karena mungkin gak pernah dibuka kali ya pintunya, dan mungkin juga kualitas catnya masih yang standar aja gitu pakainya, karena kan perumahan subsidi ya. Di sini aku pakai lampunya tuh yang 20 watt semuanya. Ini ada juga satu yang beda merek tapi lebih mahal gitu. Jadi mau dicobain yang mana yang lebih terang. Kedepannya aku bakalan sharing nih ke bunda-bunda hampers lebaran aku. Terus aku juga bakalan bikin-bikin kue untuk lebaran. Jadi nanti aku juga bakalan sharing-sharing nih resep-resep kue yang biasa aku bikin waktu lebaran. Pokoknya stay tune ya, pasti seru nih video aku ke depannya, udah gak sabar banget. Tapi aku gak bisa bikin kue-kueannya tuh sekarang ya, karena takutnya nanti berjamur sebelum lebaran. Tapi aku udah mulai nyicilin bahan-bahannya, ada tepung terigu sama margarin ya, itu bahan pokoknya biasanya kalau bikin kue kering. Untuk susu bubuk dan lain-lain itu menyusul ya, aku ada order online. Aku itu hobi banget ya bikin kue-kuean kayak gitu, pengen sih jualan tapi karena ovennya itu terbatas ya, aku cuma punya oven yang kecil, jadi kayaknya bakalan lama banget proses pembuatannya, takutnya nggak keburu gitu ya mam, dan mengecewakan nanti kalau aku nyicil-nyicil juga buatnya, takutnya juga keburu berjamur sebelum lebaran kuenya. Jadi aku nggak open PO, nantilah ya kalau udah ada oven yang gedean mungkin aku bakalan coba-coba open PO, karena aku hobi ya mam. Kalau mami-mami lebih suka beli atau bikin nih, biasanya tuh ada beberapa orang yang ngerasa ribet ya, tapi kalau aku tuh happy gitu, apalagi kalau hasilnya itu bener-bener sesuai ekspektasi, itu aku bakalan happy banget sih. Makanya tahun ini aku bikinnya agak lumayan banyak, karena biasanya tuh aku kasih buat mertua, buat orang tua aku juga, dan untuk aku sendiri gitu. Jadinya memang harus bikin yang agak banyak ya mam. Kalau untuk lauk pauk lebaran biasanya aku tuh nggak masak yang terlalu gimana-gimana, karena tamu aku itu nggak seberapa banyak dan nggak yang harus makan gitu loh setiap ada tamu gitu. Mungkin adalah tamu beberapa yang jauh-jauh gitu baru deh aku siapin makan, tapi kalau yang deket-deket itu biasanya nggak aku siapin makan. Jadi insya Allah rencananya nanti aku mau bikin pentol aja, jadi pas ada tamunya kita udah tinggal manasin sama bikin kuahnya aja gitu, lebih simple ya. Kalau bunda-bunda biasanya masak apa aja nih untuk lebaran? Kalau di rumah mama aku tuh kan biasanya bikin rendang, terus kadang ada rawon, kayak gitu-gitulah ya. Dan kalau menu lontong dan opor itu biasanya baru ada di lebaran ke-7, karena biasanya di daerah aku nih tuh lebaran ke-7 itu ada tasyakuran dan itu pakai lontong gitu. Ada yang sama nggak sih di daerah teman-teman? Kalau di daerah aku lebaran ke-7 itu namanya kupatan, jadi ngadain selamatan di musola atau masjid terdekat, biasanya pada ngumpul. Gak kerasa ya udah deket nih lebarannya, udah kayak menghitung hari aja, bahkan kita udah melewati pertengahan puasa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya sampai di hari lebaran nanti. Dan sekian dulu video kegiatan yang bisa aku sharing sama teman-teman kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa.